semuanya, perkenalkan, saya Kezianita Manalu, mahasiswa program Studi Sistem Informasi dengan NIM 24120110013. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang konstruktor dalam Python, yaitu salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Di video ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara konstruktor tanpa parameter dan konstruktor dengan parameter. Dengan contoh sederhana menggunakan kelas PON yang berisi data dari iPhone 17 Pro Max. Yuk, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Pertama, saya akan membuat contoh konstruktor tanpa parameter. Di sini kelas yang saya buat yaitu kelas PON. Pada bagian ini, saya membuat sebuah kelas bernama PON. Di dalam kelas ini, terdapat fungsi khusus bernama init. Inilah yang disebut konstruktor. Konstruktor akan otomatis dijalankan setiap kali kita membuat sebuah objek baru dari kelas PON. Karena di sini tidak ada parameter, maka atribut name, manufacturer, dan releaser diinisialisasi sebagai nilai kosong atau nol. Artinya, ketika objek dibuat, nilainya belum diisi dan harus kita tetapkan secara manual nanti. Sekarang kita tambahkan sebuah metode bernama info untuk menampilkan informasi tentang HP yang kita buat. Metode info ini berfungsi untuk mencetak semua data dari objek yang kita buat. Nah, sekarang kita bisa membuat objek pertamanya. Karena di sini angka, jadi kita tidak perlu memakai tanda petik. Nah, di bagian ini, kita membuat objek bernama PON1 dari kelas PON. Karena konstruktor kita tanpa parameter,
Maka setelah objek dibuat, kita perlu mengisi atributnya satu per satu. Kita isi nama HP dengan iPhone 17 Pro Max, pabrikan dengan Apple Inch, dan tahun rilisnya 2025. Ketika metode info dijalankan, output yang muncul adalah seperti berikut. Seperti ini hasilnya. Nah, sekarang mari kita coba konstruktor dengan parameter. Kita buat di sini dengan parameter. Nah, di sini kita menambahkan 3 parameter di dalam konstruktor, yaitu name, manufacturer, dan release year. Artinya, saat objek dibuat, kita bisa langsung memasukkan nilai-nilai tersebut tanpa harus mengisinya secara manual setelahnya. Contohnya seperti berikut. Nah, jangan lupa kita masukkan juga metode infonya. Nah, sekarang mari kita buat objeknya. Nah, pada contoh ini, ketika objek PON2 kita buat, kita langsung memberikan nilai untuk nama, pabrikan, dan tahun rilis dalam tanda kurung. Jadi, kita nggak perlu lagi menulis baris tambahan untuk mengisi atribut satu persatu seperti sebelumnya. Saat kita jalankan programnya, hasilnya akan sama seperti sebelumnya, yaitu menampilkan informasi lengkap dari HP iPhone 17 Pro Max, seperti ini. Seperti. Nah, di sini kita bisa membuat
pembatas antara yang menggunakan parameter dan yang tidak menggunakan parameter. Di sini kita bisa kasih batas ya. Nah, di sini kita bisa lihat pembatasnya. Nah, dari kedua contoh tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa konstruktor tanpa parameter digunakan jika ingin membuat objek kosong terlebih dahulu, lalu mengisi datanya di bagian lain program. Sedangkan konstruktor dengan parameter lebih efisien ketika kita sudah memiliki data sejak awal, karena nilai atribut dapat langsung dimasukkan saat objek dibuat. Dengan memahami kedua cara ini, kita bisa menulis kode yang lebih rapi, efisien, dan mudah dibaca. Jadi, itu dia pembahasan kita tentang konstruktor di Python, baik yang tanpa parameter maupun yang pakai parameter. Konstruktor merupakan bagian penting dari konsep Object-Oriented Programming, karena membantu kita mengatur data dan perilaku objek secara terstruktur. Dengan konstruktor, kita bisa bikin program yang lebih rapi, efisien, dan gampang diatur. Teman-teman bisa coba latihan sendiri ya, pakai contoh lain, misalnya bikin kelas laptop, card, atau book, biar makin paham cara kerjanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek. Sampai jumpa di video selanjutnya.